Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang puisi. Apa ada yang sudah paham apa itu puisi? Atau jenis-jenis puisi, bentuk puisi, dan perbedaan-perbedaan puisi? Apa ada yang sudah paham atau mengerti? Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan materi puisi. Jadi, puisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi lama, dan yang kedua ada puisi baru. Apa sih puisi lama? Jadi, puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap lirik, serta musikalitasnya. Jadi, puisi lama ini masih terikat oleh aturan-aturan dalam pembuatan puisinya. Sedangkan pada puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh pengaturan dalam penciptaan puisinya. Tetapi meskipun tidak terikat oleh penciptaan puisinya, puisi baru ini tetap memiliki aturan-aturan dalam penulisan puisinya, seperti ritme, rima, dan musikalitasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi lama, dan ada juga jenis-jenis pada puisi baru. Apa sih jenis-jenis pada puisi lama? Jenis-jenis pada puisi lama itu seperti pantun, gurindam, seloka, talibun, syair, dan karmina. Sedangkan jenis-jenis pada puisi baru seperti romans. Romans ini adalah jenis puisi yang berisi tentang sebuah perasaan cinta, kasih, dan sayang. Selanjutnya ada balada. Balada adalah jenis puisi yang berisi sebuah alkisah atau cerita tentang seseorang. Selanjutnya ada himne. Himne adalah jenis puisi yang berisi sebuah pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Selanjutnya ada epigram, ode, elegi, dan satire. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Ya, selanjutnya ini ada perbedaan antara puisi lama dengan puisi baru. Apa sih yang membedakan antara puisi lama dengan puisi baru? Jadi, yang membedakan antara puisi lama dengan puisi baru itu ada bentuk, ada irama, ada penulis, dan juga ada isi. Mengapa sih bentuk antara puisi lama dengan puisi baru ini berbeda? Karena bentuk pada puisi lama ini bentuknya terikat dan memiliki aturan-aturan seperti yang sudah Ibu jelaskan pada bagian penjelasan atau pengertian yang tadi. Jika pada puisi baru, sifatnya bebas, tidak terikat aturan dalam bentuk penciptaannya. Tetapi, walaupun tidak terikat, puisi baru ini tetap memiliki aturan dalam penulisan puisinya. Selanjutnya yang kedua, irama. Irama pada puisi lama ini tetap, sedangkan irama pada puisi baru umumnya dinamis dan sering dibuat mengikuti suasana yang diciptakan oleh penulis. Yang ketiga ada penulis. Pada puisi lama, penulis tidak diketahui, sedangkan pada puisi baru, penulis diketahui bahkan dikenal. Baik, sampai di sini sangat jelas ya perbedaan antara puisi lama dengan puisi baru. Selanjutnya yang keempat ada isi. Pada puisi lama, isi ini lebih mengarah kepada bentuk nasihat, sedangkan pada puisi baru, isinya ini lebih mengarah kepada tentang curahan hati sang penulis. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan isi puisi? Apa ada yang tahu apa itu isi puisi? Baik, jadi isi puisi adalah perasaan atau pikiran penyair. Umumnya, isi puisi ini disampaikan dalam bentuk perlambangan, majas, dan berbagai bentuk keindahan lainnya. Selanjutnya ada tema. Tema merupakan gagasan pokok penyair lewat puisinya. Gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata dalam puisi tersebut.
Dari tema inilah yang akan menjadi kerangka pengembangan puisi. Tema juga berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Jadi, sebelum kita membuat puisi, kita sudah memastikan temanya terlebih dahulu. Selanjutnya ada makna. Makna adalah suatu karya sastra yang tersusun secara rapih dan sistematis dengan penggunaan kata, diksi yang sehemat mungkin. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita atau puisinya. Untuk itu, dalam pembuatan puisi menjadi suatu karya yang utuh, amanat sangatlah penting. Dan yang terakhir ada suasana. Suasana dalam puisi ini adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap si penyair. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, itulah materi puisi pada hari ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triana. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Bapak Agus atau Pak Agus. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang bahasa Indonesia. Untuk materi pertama kita langsung masuk ke bagian puisi ya. Pada part atau bagian tentang unsur-unsur puisi. Untuk bagian mengidentifikasi puisi kalian udah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia kalian sebelumnya ya. Di sini saya hanya melanjutkan materi selanjutnya tentang unsur puisi. Di sini kita langsung mulai. Kalian ada yang tahu nggak macam-macam dari unsur puisi itu apa aja? Ya, silakan yang tahu bisa tunjuk tangan. Ya, saya jelaskan saja. Di sini unsur puisi yang pertama itu ada diksi. Diksi itu merupakan pilihan kata yang pas dan selaras dalam puisi. Pilihan kata yang pas akan menghidupkan situasi, perasaan, serta keindahan dari puisi tersebut. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat akan menyebabkan perbedaan makna perasaan yang mengakibatkan perasaan suatu puisi yang kalian bacakan atau yang kalian dengar tidak tersampaikan dengan baik. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dan dalam sajak. Kemudian yang kedua itu bagian majas. Ada yang mengerti tentang pengertian majas tidak? Di sini majas itu adalah satuan gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan agar puisi yang ditulis terlihat indah serta menarik. Jadi fungsinya untuk menghidupkan suatu karya seni. Jika majas yang dibuat bisa dikatakan sempurna atau indah, maka suatu karya seni yang kita baca atau yang kita dengar akan tersampaikan dengan baik. Kemudian bahasa kiasan mempunyai tujuan untuk mengemukakan secara otomatis tentang arti yang disebut oleh pengarang puisi. Kemudian selanjutnya rima atau unsur bunyi. Rima atau unsur bunyi itu bisa disebut sebagai sajak. Jadi
merupakan satuan pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik, sajak, atau pada akhir larik di sajak. Pengulangan bunyi ini ditujukan untuk menambah nilai merdu dari puisi yang ditulis. Jadi contohnya seperti pada bait pertama itu ada kata aku, kemudian bait kedua itu ada kata aku, tapi hanya intonasinya saja yang dibedakan, intonasi atau penekanannya, biar setiap bait itu memiliki perbedaan. Kemudian citra atau imajinasi. Citraan dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Pengarang puisi bakal memakai kata yang biasa dipakai untuk mengungkap pengalaman imajinasi. Kemudian kata-kata yang dipakai itu memberikan kesan kepada panca indera untuk pembaca. Di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis dari citraan itu apa aja? Coba yang tahu bisa angkat tangannya. Ya, saya lanjutkan. Di sini citraan ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada citraan pandangan, ada citraan dengar, citraan rasa, serta citraan pengecap. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya tentang jenis-jenis puisi. Tolong yang unsur-unsur puisi kalian catat ya, nanti biar saya bisa nilai apa yang kalian dengar, biar nanti saya melakukan ujian, kalian tidak susah untuk belajar. Kemudian jenis-jenis puisi. Yang pertama itu puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20, sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan bermakna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti pantun, talibun, dan gurindam. Gurindam ini merupakan puisi yang berdirikan tiap sajaknya itu berdiri 2 bait. Jadi sajaknya itu AA, BB, CC. Kan biasanya kalau puisi biasa itu kan ABAB. Nah, kalau talibun ini AA, BB, CC. Kemudian puisi baru. Puisi baru ini merupakan sebuah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, mantra, penyusunan lirik, hingga makna dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, puisi kontemporer merupakan puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya jenis puisi ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa seperti puisi lama dan puisi baru yang sangat erat dengan penggunaan dari gaya bahasa. Kemudian adapun klasifikasi puisi kontemporer meliputi puisi kongret, puisi lama, dan puisi
membling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya. Di sini saya akan memberikan suatu pemahaman lagi kepada kalian agar lebih melekat lagi. Nanti di akhir pertemuan saya akan membacakan satu buah puisi dari Sapardi Djoko Damono. Tapi nanti ya di akhir pertemuan saya ingin menjelaskan tentang menentukan suasana puisi. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk masuk lebih dalam lagi tentang ke dimensi puisi. Yang pertama itu cara menentukan suasana puisi. Di sini ketika mendengar lagu pastilah kita akan merasakan suatu perasaan yang baik sedih, bahagia, gelisah, marah, dan lain sebagainya, tergantung dari isi hati kita atau tergantung dari puisi yang kita baca atau puisi yang kita dengar. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik atau lagu, tetapi melalui lirik dari lagu tersebut. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kalian juga akan mendapatkan sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya seperti ini. Suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda-beda. Jadi setiap puisi itu memiliki ruhnya sendiri. Misalnya kita sedang membaca puisi yang memiliki makna nasihat, di situ diri kita akan merasakan seperti kita itu seperti dinasehati oleh penyair, oleh penulis tentang puisi yang ia tulis. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair. Jadi setiap penyair itu seperti setiap puisi itu seperti menyimpan ruh di dalam setiap liriknya itu. Jadi agar pembaca merasakan apa yang penulis tulis di dalam puisi tersebut. Kemudian menentukan tema puisi. Di sini semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang didasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai dari tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, kemudian budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Saya jabarkan ya, dari tema agama ini, seperti puisi yang berisikan tentang nasihat kita untuk beribadah kepada Allah, terus untuk menyayangi orang tua yang melahirkan kita dan sebagainya. Kalau kemanusiaan ini sama dengan nasihat kemanusiaan. Jadi seperti mengajarkan kita tentang cara kita menghargai kepada sesama umat manusia. Kemudian cinta kasih, kalau cinta kasih ini bukan
hanya cinta kasih kita kepada lawan jenis kita, tapi kepada orang tua, kepada keluarga kita. Bisa kita gunakan tema cinta kasih. Budaya ini termasuk budaya Indonesia. Kritik sosial ini kalau kritik sosial ini kalian bisa ambil dari kehidupan sehari-hari, yang apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, bisa kalian implementasikan ke dalam puisi. Tak salah, saya lanjutkan lagi ya. Tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya seperti ini. Tema cinta pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya dan seterusnya. Jadi kalau misal kita menggunakan tema cinta ini, kalian pastikan diksi-diksi yang kalian gunakan itu tidak melewati dari batas cinta gitu. Jadi jangan kamu ngambilnya tema cinta tapi dari konotasinya itu berbau budaya, itu jangan seperti itu. Itu jadi membuat bingung si pembacanya. Kemudian menentukan makna puisi. Makna atau juga bisa dikenal sebagai amanat, merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Jadi penulis itu bebas menyampaikan suatu pendapatnya atau suatu gagasannya, baik melalui tulisan ataupun tidak. Setiap pembaca akan menentukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lainnya. Nah, jadi jika saya memberikan kalian satu buah puisi dan saya menugaskan kalian untuk mengidentifikasikan puisi tersebut, pasti di antara kalian itu memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa ibaratnya pukul rata. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca akan menentukan jumlah makna puisi yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Itu yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi penjelasannya intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang erat kaitannya dengan pengalaman, imajinasi, dan perasaan si penulis. Kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dengan hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi. Memahami materi ini yang penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Nah, sekian penjelasan saya tentang puisi. Saya akan membacakan puisi sedikit. Contoh puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.
dirahasiakannya rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni. Dihapuskan jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar? Kalau begitu kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang puisi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam puisi dan juga bentuk-bentuk puisi. Hari ini kita akan belajar tentang musikalisasi puisi. Sebelumnya kita harus mengerti dulu pengertian musikalisasi puisi, dan Bapak akan share untuk kita semua apa itu musikalisasi puisi. Sebentar ya, ini dia. Kita bisa lihat bersama bahwa musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan melibatkan beberapa unsur seni seperti irama, bunyi musik, dan gerak tari. Jadi seperti yang mungkin beberapa dari kita sudah paham bahwa musikalisasi puisi itu seperti membacakan puisi dengan dipadukan dengan kesenian yang lain seperti musik, tarian, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kalian membaca puisi dengan diiringi gitar, atau kalian membaca puisi dengan diiringi tarian, itu adalah bentuk musikalisasi puisi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk musikalisasi puisi. Sebentar, Bapak share lagi biar kita semua bisa lihat. Yang pertama ada musikalisasi puisi lagu. Nah, artinya di sini adalah musikalisasi puisi lagu adalah pengubahan puisi menjadi sebuah lagu. Dalam pementasan, puisi diolah menjadi lirik lagu yang dinyanyikan dan diiringi musik. Artinya seperti yang sudah banyak contohnya kita lihat, seperti lagu-lagu Ebit GAD, itu adalah puisi-puisi yang dijadikan lagu, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah musikalisasi puisi iringan. Nah, ini mungkin yang banyak kita semua telah melihat dan telah pelajari. Musikalisasi puisi iringan adalah pembacaan puisi yang diiringi dengan permainan instrumen musik. Nah, ini yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa misalnya kalian membaca puisi dan diiringi gitar atau diiringi piano, itu adalah musikalisasi puisi iringan. Yang ketiga adalah musikalisasi puisi campuran. Apa itu musikalisasi puisi campuran? Musikalisasi puisi campuran adalah kombinasi antara musikalisasi puisi lagu dan iringan. Artinya yang tadi puisi yang telah dijadikan lagu lalu dipadukan dengan puisi yang diiringi oleh alat musik. Jadi keduanya dipadukan, disatukan, dan jadilah musikalisasi puisi iringan. Lalu yang selanjutnya adalah musikalisasi puisi total. Artinya di sini adalah musikalisasi puisi total adalah penerjemahan puisi ke dalam instrumen musik. Dalam pementasan hanya ada penampilan instrumen musik yang menerjemahkan sebuah puisi tanpa ada pembacaan teks puisi. Misalnya kalian membuat puisi yang bergenre romantis atau romantik, dan puisi tersebut larik-lariknya tidak lagi dibacakan, melainkan diubah menjadi sebuah nada. Nah, itulah yang dibacakan, yang dimainkan, maksud Bapak dimainkan. Jadi di dalam pementasan kalian memainkan sebuah lagu, sebuah instrumen yang merupakan interpretasi dari sebuah puisi.
lanjut kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu unsur-unsur musikalisasi puisi. Nah, secara garis besar, secara keseluruhan, musikalisasi adalah penggabungan antara musik dan puisi dalam sebuah pertunjukan seni. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa unsur musikalisasi puisi adalah melodi dan irama sebagai perwakilan dari musik dan lirik sebagai perwakilan dari puisi. Nah, jadi unsur-unsur daripada musikalisasi puisi adalah musik, tarian, puisi itu sendiri, lirik-lirik, dan berbagai macam instrumen yang dimainkan. Itu adalah unsur-unsur dari musikalisasi puisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak lanjutkan. Ketiga unsur tersebut dihadirkan dalam pementasan dalam bentuk apapun, memungkinkan terciptanya bunyi yang harmonis. Bunyi yang harmonis ya. Bunyi yang harmonis dan penghayatan puisi dengan cara yang berbeda. Artinya, orang yang menonton dan yang melihat dalam pementasan akan dapat lebih mengerti, akan dapat lebih memahami, dan akan dapat lebih terbawa suasana dalam pembacaan puisi jika kita melakukannya dengan cara musikalisasi puisi, yaitu dengan diiringi, dengan menjadikan puisi itu sebuah lagu dan lain sebagainya. Dan juga tadi yang cukup unik, yaitu puisi diiringi dengan tarian. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut kepada tugas untuk minggu depan. Ya, karena kita sudah akan masuk di ujian akhir, kita akan masuk UAS, jadi akan ada tugas yang terakhir dalam semester ini yang Bapak harap semua dapat mengerjakan dengan baik. Tugasnya adalah kalian membuat musikalisasi puisi. Puisinya bebas dari puisi apapun, boleh musikalisasi puisinya juga dalam bentuk apapun. Artinya boleh diiringi tarian, boleh diiringi alat musik, bahkan yang tadi boleh dijadikan musikalisasi puisi yang berbentuk lagu. Artinya puisi yang ada atau puisi yang sudah ada dijadikan lagu. Dan boleh tidak Bapak tutup kemungkinan untuk kalian membuat puisi sendiri. Boleh, dan itu lebih bagus dan merupakan nilai tambah dari Bapak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh tentang musikalisasi puisi yang merupakan musikalisasi puisi iringan. Dan Bapak menggunakan instrumen gitar. Bapak akan coba mainkan. Puisi ini adalah puisi dari seorang penulis terkenal, yaitu almarhum Pak Sapardi Djoko Damono yang telah meninggal dunia, tapi puisinya sangat terkenang sepanjang masa. Dan Bapak akan coba bacakan menggunakan musikalisasi puisi. Kurang lebih seperti ini. Judul puisinya adalah Aku Ingin, karya Pak Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya
lebih seperti itu yang dapat Bapak contohkan. Ya, jadi kalian juga harus penuh dengan penghayatan, pembawaannya harus dengan perasaan agar masuk ke dalam puisi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, jika sudah jelas, Bapak tutup pelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fandiansyah dari kelompok PPBI Maju ke-8. Saya akan menjelaskan menguraikan hasil analisa data dan informasi puisi, isi, tema, makna, amanat, dan suasana. Hasil analisa data dan informasi puisi tentunya puisi itu harus mempunyai tema, isi, makna, amanat, dan suasana, karena puisi itu mengandung perasaan yang diungkapkan lewat hati, perasaan, dan dituangkan ke dalam tulisan, yaitu puisi. Jika tidak ada perasaan, itu namanya bukan puisi. Kedua, mengasosiasikan puisi, uraian data dan informasi tentang puisi. Puisi tentunya pasti ada tema, isi, makna, amanat, dan suasana. Karena supaya si pembaca puisi itu merasa nyaman dan enak dibaca. Tentunya lebih masuk otak atau pikiran kita. Supaya puisinya dikatakan bernilai tinggi, makanya kita harus bisa buat puisi yang sempurna dan lengkap, tanpa kekurangan nilai sedikit pun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini Bapak akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai ekspresi, intonasi, dan vokal dalam membaca puisi. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah ya mendengarkan, membaca, dan membuat puisi. Puisi sendiri ini umumnya bisa menjadi suatu bentuk ekspresi kita dalam menuangkan emosi serta perasaan yang kita tuang ke dalam tulisan. Secara umum, puisi ini dapat diartikan sebagai bentuk karya sastra yang memiliki aturan rima, irama, serta bait dan baris dengan pemilihan kata yang tepat. Hal yang sama juga berlaku ketika kita membaca teks puisi, yaitu berbeda dengan ketika kita membaca buku seperti biasanya. Membaca puisi ini juga memiliki aturan-aturan tertentu, seperti halnya yaitu ekspresi, intonasi, dan vokal. Nah, ekspresi di sini adalah mimik wajah daripada kita saat membaca puisi, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi apabila puisi yang kita sampaikan itu bertemakan kesedihan, berarti kita juga memasang raut wajah yang sendu, sedih. Nah, namun sebaliknya apabila puisi kita bertema senang, gembira, maka kita juga harus mengekspresikan wajah kita gembira. Lalu selanjutnya ada tekanan. Dalam membaca puisi ini perlu diperhatikan tekanan dari kuat dan lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda-beda, tergantung sebagaimana penting kata tersebut. Maka semakin penting kata tersebut, makin kuat penekanannya. Lalu ada lafal atau vokal. Lafal di sini adalah kejelasan dalam kita mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila artikulasi kita tidak jelas, maka puisi yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik, dan pesan yang terdapat dalam puisi itu tidak tersampaikan dengan pembaca secara maksimal. Lalu selanjutnya ada intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi, sama seperti unsur lainnya. Intonasi juga tak kalah penting, karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi tersebut dan memberikan keindahan pada saat puisi kita dibaca. Nah, di sini Bapak punya contoh puisi, yaitu contoh puisi doa karya dari Khairil Anwar. Nah, di puisi ini tuh bertemakan ketuhanan.
Karena pada puisi tersebut mengandung kata-kata seperti Tuhanku, aku masih menyebut namamu, seperti itu. Karena di situ seperti menjelaskan bagaimana hubungan antara penyair dan Tuhan tersebut. Lalu isi dari puisi tersebut adalah berisikan suasana hati si penyair, yaitu suasana hati yang terasa rindu. Jadi pada saat misalnya kita sedang membaca puisi ini, puisi doa ini, itu kita mengekspresikan wajah kita seperti kita akan rindu seseorang, kita rindu terhadap orang yang kita sayangi gitu. Karena pada puisi ini tuh tergambar dari kata-katanya, yaitu termenung menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling. Nah, dari kata-kata itu bisa terlihat bahwa kita bisa mengekspresikan ekspresi kita saat membaca puisi hal seperti apa. Lalu ada makna dari puisi doa tadi. Makna yang terkandung adalah berpesan agar kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berusaha menyembah Tuhan. Kecintaan terhadap Tuhan ketika dalam keadaan susah, senang, sedih, dan gembira. Pada itu, ketika kita sedang membaca puisi, entah itu puisi apapun, salah satunya puisi doa yang Bapak sampaikan tadi, itu kita harus harus diperhatikan intonasinya, ekspresi kita, lalu penekanannya, itu supaya pesan dalam puisi tersebut disampaikan dengan baik. Tentu juga ekspresi dan penekanan, nada, intonasi itu harus disesuaikan juga dengan tema puisi yang kita baca. Oleh itu sebelumnya kita harus mencermati dulu puisi yang kita baca, baru kita dapat mengekspresikan puisi tersebut. Kurang lebih seperti yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.